Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Hodijah dan rekan saya Feda Fatmarani. Di sini kami akan membahas tentang perikatan audit. Apa aja sih langkah-langkah dalam perikatan audit itu? Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam penerimaan suatu perikatan audit adalah yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Apabila integritas manajemen itu sudah baik, maka tingkat kepercayaan auditor itu semakin tinggi dan kekeliruan terhadap laporan keuangan itu semakin rendah. Apabila klien tersebut adalah klien barunya auditor, maka auditor dapat memperoleh informasi tentang integritas manajemen itu dengan cara Yang pertama, dengan berkomunikasi terhadap auditor terdahulu. Auditor pengganti harus inisiatif untuk berkomunikasi dengan auditor terdahulu, baik secara lisan maupun tulisan, kepada auditor terdahulu dengan izin dari klien. Biasanya, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, yang pertama, informasi seputar integritas manajemen. Yang kedua, merupakan alasan kenapa adanya pergantian auditor. Yang ketiga, yaitu mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang pernah ada. Jika auditor ingin melanjutkan sebuah perikatan, auditor harus mereview dulu apa sih masalah-masalah yang pernah timbul saat auditor melakukan proses audit dengan klien tersebut. Nah, selanjutnya, setelah auditor melakukan evaluasi integritas manajemen, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yaitu mengidentifikasi pemakai laporan yang telah diaudit. Nah, auditor harus memiliki pemahaman tentang jenis perusahaan yang akan diaudit, lalu memiliki pemahaman apakah perusahaan tersebut sudah go public atau belum, dan siapa saja user dari laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Auditor dapat mengidentifikasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak manajemen, lalu bisa dengan cara mereview bagian kredit dan menganalisis laporan keuangan untuk memastikan bahwa kondisi dari perusahaan tersebut dalam keadaan. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi pembatasan hukum. Apabila sebelum melakukan proses audit, pihak manajemen mengajukan batasan-batasan yang dapat diakses oleh auditor, auditor harus mulai waspada apakah batasan-batasan tersebut dapat menghalangi seorang auditor dalam mengambil opini. Nah, selanjutnya yang ketiga, menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Sebelum menerima suatu perikatan audit, auditor itu harus menentukan apakah mereka itu memiliki kompetensi profesional untuk menyelesaikan perikatan audit sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan dalam menilai kompetensi untuk melaksanakan audit? Nah, yang pertama itu jasa yang diinginkan. Biasanya dalam melakukan proses audit, pihak klien ini membutuhkan jasa lain di luar audit. Nah, auditor harus memiliki pemahaman apakah ia memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh calon kliennya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tim audit. Biasanya tim audit terdiri dari satu orang partner, satu atau lebih manajer, satu atau lebih senior, dan asisten staf. Dalam menentukan tim auditnya ini, auditor juga harus memahami apakah tim auditnya memiliki kompetensi yang dibutuhkan selama proses audit akan berlangsung. Nah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi independensi. Sebelum auditor menerima klien audit yang baru, auditor itu harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang memungkinkan mempengaruhi independensi terhadap klien. Nah, caranya yaitu dengan mengedarkan nama calon klien kepada semua staf profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis antara auditor dan klien yang bisa mempengaruhi independensi auditor. Selanjutnya, keputusan untuk menerima atau menolak perikatan. Nah, setelah auditor itu melakukan 4 langkah yang tadi, auditor itu bisa memutuskan untuk menerima atau menolak perikatan tersebut. Nah, langkah yang terakhir adalah mempersiapkan surat perikatan. Sebagai langkah akhir dari tahap penerimaan, auditor dan calon klien membuat surat perikatan agar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat terpenuhi. Oke, sekian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang perikatan audit. Jangan lupa di like dan di Subscribe. Terima kasih sudah nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.